السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما تعاقب الليل والنهار. يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل جلاله في محكم تنزيله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah. Hari Jumat adalah hari yang terbaik yang datang dalam kehidupan kita. Hari Jumat adalah hari yang paling mulia, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jumu'ah. Sebaik-baik hari yang terbit matahari padanya adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Hari Jumat adalah hari di mana diciptakannya Nabi Adam, bapak kita. Wa yaumun udkhila fihi al-jannah. Dan hari Jumat adalah hari di mana bapak kita Adam alaihi salam Allah masukkan ke dalam surga. Wa yaumun ukhrija minhu. Dan hari Jumat adalah hari di mana bapak kita Adam dikeluarkan dari surga. Wa la taqumu sa'atu illa yaumal jumu'ah. Dan tidaklah tegak hari kiamat, tidaklah dibangkitkan hari kiamat itu melainkan ditegakkan pada hari Jumat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah informasi, sebuah kabar yang wajib untuk kita imani, di mana hari Jumat adalah hari yang terbaik. Di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah. Sesungguhnya hari yang terbaik, yang paling afdal yang datang kepada kalian adalah hari Jumat. Dan saat ini kita sedang berada di hari yang mulia itu. Namun ketahui dan sadarilah bahwa kemuliaan hari Jumat itu akan didapatkan oleh seseorang ketika mereka benar-benar memanfaatkan kehadiran hari Jumat itu. Seseorang akan mendapatkan kemuliaan hari Jumat
ketika mereka benar-benar mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan untuk menyambut datangnya hari Jumat itu. Namun sebahagian kaum muslimin tak mengenal keistimewaan hari Jumat, tak menyadari kemuliaan hari Jumat, sehingga mereka tidak tahu bagaimana seharusnya yang saya lakukan ketika datang hari Jumat itu. Ketahuilah ma'asyar muslimin, di hari Jumat terdapat keistimewaan yang begitu banyak. Dan saya akan membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana yaumul jum'ah, kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikah." Apabila datang hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menugaskan malaikatnya untuk siaga di setiap pintu-pintu masjid. Idza kana yaumul jum'ah, kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikah. Apabila datang hari Jumat itu, maka di setiap pintu-pintu masjid akan dijaga oleh malaikat. Dalam riwayat yang lain, malakan yaktubuna al-awwal fal-awwal. Dalam riwayat yang lain disebutkan di setiap pintu-pintu masjid itu ada 2 kelompok malaikat. 2 kelompok malaikat siap dan siaga di setiap pintu-pintu masjid itu. Dalam rangka apa mereka siaga? Untuk apa mereka ditugaskan di setiap pintu-pintu masjid itu? Yaktubuna al-awwal fal-awwal. Mereka diberikan satu amanah oleh Allah untuk mencatat siapa yang datang lebih awal, siapa yang datang pertama, siapa datang lebih dahulu ke dalam masjid ini. Mereka siaga di pintu itu, ma'asyar muslimin. Di setiap pintu-pintu yang kaum muslimin masuk di sana, mereka siaga di situ. Yaktubuna al-awwal fal-awwal. Mereka akan mengelompokkan, mereka akan mencatat, mereka akan menulis siapa yang datang lebih dahulu, siapa yang datang pertama, siapa yang datang lebih awal. Fa idza jalasa al-imam tawawu suhuf. Mereka mencatat dan terus mencatat. Siapa yang datang mereka terus mencatat. Ketika seorang imam telah memulai khutbahnya, ketika seorang khatib telah duduk di bangku mimbarnya, tawawu suhuf, maka mereka menutup lembaran-lembaran itu. Mereka menutup suhuf, lembaran-lembaran yang mereka mencatat dan memasukkan dan mengelompokkan manusia. Apa yang berhak untuk mereka dapatkan, mereka tutup lembaran itu. Tawawu suhuf, yastami'una dzikr, dan mereka duduk mendengarkan khutbah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, pernahkah kita menyadari ketika kita masuk ke dalam masjid melewati satu pintu, apakah kita menyadari bahwa sebelum kita masuk kita telah dicatat oleh malaikat? Siaga mereka di sana. Walaupun mata kita tidak bisa menyaksikan keberadaan mereka, tetapi mata iman kita mengimani akan hal itu. Karena kita wajib untuk mengimani apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak pernah mengatakan dengan hawa nafsunya. Yang Nabi katakan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan catatan malaikat? Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, man ightasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi di hari Jumat,
thumma raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badana. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian dia mendatangi masjid pada jam yang pertama, pada masa yang pertama, pada waktu yang pertama, faka'annama qarraba badana, seakan-akan dia bertaqarrub kepada Allah, dia berkurban dan menginfakkan 1 ekor unta, pahala yang akan dia dapatkan. Apabila dia masuk pada jam yang pertama ke dalam masjid, maka dia ditulis oleh malaikat berhak untuk mendapatkan seakan-akan dia berinfak atau berkurban dengan 1 ekor unta. Dan apabila dia datang pada jam yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, maka dia telah berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah dengan menginfakkan 1 ekor sapi. Ketika dia datang memasuki masjid pada jam yang kedua, maka dia ditulis seakan-akan dia telah berinfak dengan 1 ekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqran. Barang siapa yang datang pada jam yang ketiga, di hari Jumat dia mandi, dia datang ke masjid pada jam yang ketiga, maka seakan-akan dia telah berinfak, bertaqarrub kepada Allah dengan 1 ekor kambing yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, dan barang siapa yang datang pada jam yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan, maka dia ditulis seakan-akan dia berhak mendapatkan pahala berinfak dengan 1 ekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, dan bagi mereka yang datang pada jam yang kelima, faka'annama qarraba baydatan, maka dia seakan-akan telah berinfak dengan 1 butir telur. Subhanallah. Dan ketika telah hadir seorang imam, seorang khatib yang memulai khutbahnya, maka para malaikat tak lagi mengelompokkan mereka, tak lagi menulis kemuliaan yang didapatkan oleh siapapun yang datang setelahnya, karena mereka akan sibuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh sang khatib. Ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sadarkah kita bahwa ketika kita masuk ke dalam pintu masjid, kita telah dikelompokkan oleh malaikat itu, diklasifikasikan kita ini. Mungkin 1 pertanyaan akan muncul. Bagaimana perhitungan jam yang pertama itu? Apakah orang yang pertama kali masuk? Tidak. Akan tetapi yang dimaksudkan, mereka yang datang di jam yang pertama, sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, sahibu kitab Minhajul Muslim, mengatakan bahwa jam yang pertama itu adalah awal waktu duha. Katakan jam 7, katakan setengah 7, dia telah datang ke sini. Jam 7 adalah jam yang pertama. Siapapun yang masuk pada jam itu di hari Jumat, dia datang lebih awal, maka dia ditulis seakan-akan dia telah berinfak dengan 1 ekor unta. Setiap kita bisa menggapai kemuliaan itu, ma'asyar muslimin. Namun siapa yang siap kembali kepada Anda? Dan begitulah seterusnya. Yang datang pada jam yang kedua, maka mulai menurun kualitasnya. Jam ketiga semakin menurun kualitasnya, pahalanya yang akan dia dapatkan. Jam yang keempat, jam yang kelima semakin menurun. Maka apa yang telah Anda dapatkan di hari ini? Apakah 1 ekor unta?
Apakah 1 ekor sapi? Apakah 1 ekor kambing? Apakah 1 ekor burung? Ataukah 1 butir telur? Ataukah tak mendapatkan sedikit pun karena Anda datang setelah khatib memulai khutbahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pernah di antara kita datang di jam yang pertama itu? Pernahkah kita mengkhususkan hari Jumat untuk meraih kemuliaan yang satu ini? Datang di jam yang pertama. Belumkah pernah itu terjadi? Luangkan walaupun hanya sekali dalam seumur hidup. Kalau perlu cuti, Anda cuti di hari Jumat dari bekerja ini. Oleh karenanya hari besarnya kaum muslimin adalah hari Jumat. Oleh karenanya kalau kita perhatikan di negara Saudi Arabia, hari Jumat itu adalah hari libur. Dan salah satu hikmahnya mereka meliburkan hari Jumat agar mereka bisa meraih kemuliaan ini. Agar ketika mereka memiliki keluangan waktu tak bekerja, tak belajar, mereka bisa lebih awal datang ke masjid. Dan itulah yang kami dapatkan di pesantren kami ketika kami sekolah di hari Jumat libur. Agar bisa diterapkan sunnah yang satu ini, sunnah yang mulia yang banyak dilalaikan, yang banyak ditinggalkan, atau mungkin banyak di antara kita yang baru mengenalnya di hari ini. Kemuliaan ini hilang, tak berbekas. Nyaris tak terlihat mereka yang datang lebih awal di waktu pagi, di waktu duha. Mayoritas kita mendapatkan pahala berinfak dengan sebutir telur. Datang di jam 12 baru datang, di jam 11 baru datang. Tidakkah kita terpanggil untuk memuliakan hari Jumat ini, ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah? Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum tuflihun. Alhamdulillah wa kafa. Wa salatan wa salaman ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah. Alaihi afdalus salati wa atamut taslimi ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa wastamsiku min al-islam bil 'urwati al-wuthqa fa in aqdamana wa ajsadana 'ala an-nar la taqwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, khatib berpesan untuk kita semuanya agar senantiasa mempersiapkan bekal ketika menghadap Allahu Rabbul Alamin. Dan tak ada bekal yang terbaik melainkan ketika mereka mempersiapkan ketakwaannya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah kalian, sungguh sebaik-baik bekalnya adalah bekal ketakwaan yang mereka bawa menemui Allah. Jamaah hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kemuliaan hari Jumat adalah kemuliaan yang banyak ditelantarkan oleh kita. Hadis yang pertama yang kita bacakan pada khutbah yang pertama, semoga dapat kita fahami dengan baik dan benar. Dan saya berharap semoga kita semua yang mendengarkannya menyimpan hadis itu dalam memori kita di setiap Jumat yang datang dan tiba dalam kehidupan kita. Namun apakah kemuliaan di hari Jumat hanya itu yang Allah siapkan? Ternyata tidak. Masih banyak lagi. Namun dalam kesempatan yang singkat ini saya hanya akan membawakan hadis yang terakhir. Hadis yang datang melalui jalur sahabat Aus bin Aus Al-Thaqafi radhiyallahu taala anhu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Mujaddid. Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Nabi SAW mengatakan, dengarkan wahai saudaraku, agar kita mengetahui bagaimana cara kita memuliakan hari Jumat itu. Nabi SAW mengatakan, man ghassala waghtasal. Barang siapa yang mandi di hari Jumat dan dia membersihkan dirinya dengan maksimal. Thumma bakara wabtakar. Kemudian setelah mandi
dia pergi lebih awal menuju masjid. Dia datang di awal waktu. Wa masya wa lam yarkab. Dan dia berjalan kaki, tak berkendara. Dia berjalan kaki menuju masjid, tak berkendara. Wadana minal imam. Kemudian ketika dia masuk ke masjid, dia mendekat dengan posisi imam. Dana minal imam. Dia memilih posisi yang terdekat dengan imam. Atau dengan khutbah, khatib. Mimbar. Fastama'a wa lam yalghu. Kemudian dia mendengarkan khutbah yang disampaikan dan tak melakukan hal yang melalaikan. Kana lahu bikulli khutwatin 'amalu sanatin qiyamiha wa siyamiha. Maka setiap langkahnya tadi dinilai oleh Allah, dihitung oleh Allah, seakan-akan dia mengerjakan salat dan berpuasa selama setahun penuh. Setiap langkah kakinya tadi dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan dia beramal selama 1 tahun penuh. Mengerjakan puasa dan mengerjakan salat. Subhanallah. Betapa besarnya kemuliaan yang Allah siapkan bagi mereka yang memperhatikan mulianya hari Jumat itu. 1 langkah kaki dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan dia mengerjakan puasa setahun dan salat setahun. Kapan itu terjadi? Hari Jumat. Hari Jumat. Perhitungan itu yang Allah siapkan. Bukan di hari yang lain. Kapan perhitungan itu akan diberikan untuk mereka? Ketika mereka memperhatikan apa yang kita sebutkan dalam hadis ini tadi. Dia mandi di hari Jumat. Dan membersihkan dirinya. Mengoptimalkan bagaimana dia mensucikan dirinya. Setelah itu dia bersegera. Ibtakar. Dia bersegera. Tak mengulur-ulur waktu. Di awal pagi. Dia datang. Memuliakan hari Jumat. Dan dia berjalan kaki menuju rumah Allah Rabbul Alamin. Walam yarkab. Dan dia tak berkendara. Ketika dia masuk. Wadana minal imam. Dia langsung memposisikan dirinya dekat dengan imam. Walam yalghu. Dan dia tak melakukan hal-hal yang melalaikan. Tidak main handphone. Tidak sibuk dengan hal-hal yang melalaikan. Tidak tidur dengan sengaja. Dia membaca Al-Quranul Karim. I'tikaf sesaat. Di hari Jumat. Sampai selesainya salat Jumat. Dia tak melakukan hal yang melalaikan. Dia dengarkan khutbah ketika berlangsung khutbah itu. Fastama'a wa lam yalghu. Apa yang Allah siapkan untuk mereka? Kana lahu bikulli khutwatin 'amalu sanati qiyamiha wa siyamiha. Allah tuliskan untuknya pahala 1 langkah kakinya dinilai oleh Allah seakan-akan dia setahun berpuasa dan mengerjakan salat malam. Bagaimana kalau dia melangkah 100 langkah? Maka ditulis oleh Allah seakan-akan 100 tahun dia mengerjakan salat dan berpuasa. Bagaimana kalau dia melangkah 200 langkah? Ditulis oleh Allah. Dia beramal selama 200 tahun tanpa henti mengerjakan salat dan berpuasa. Bagaimana kalau dia melangkah 300 langkah dari rumahnya? Subhanallah, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan disesuaikan dari jenis amal perbuatannya. Berat, memang berat. Tetapi besar pula yang Allah siapkan untuk Anda. Ketika Anda mengerahkan kemampuan itu, maka Allah akan memuliakan Anda dengan balasannya yang besar. Allah Maha Adil. Tentu tidak sama orang yang datang lebih awal dengan orang yang datang ketika azan. Tidak sama nilainya. Mereka yang mengerahkan semuanya menyambut panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak sama dengan orang yang baru masuk masjid.
bahkan dia tidak mendengarkan khutbah, bahkan mungkin tidur, bahkan dia mungkin bermain dengan handphonenya, mengobrol, bercanda, dan dia dikhawatirkan orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan pahala Jumatnya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man massal hasa fala jum'ata lah." Barang siapa yang bermain kerikil. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hamparan masjidnya adalah tanah dan kerikil, sehingga mereka duduk di atas kerikil dan pasir karena Masjid Nabawi tidak berhamparkan karpet ataupun marmer. Sebagian mereka ditemukan bermain-main kerikil. Di zaman kita mungkin bermain karpet, bermain handphone dan seterusnya, ngobrol, bercanda. Maka Nabi mengatakan orang yang seperti ini faqad lagha, dia telah melakukan hal yang melalaikan. Wa man lagha fala jum'ata lah, maka tidak ada pahala Jumat bagi mereka. Subhanallah. Ma'asyil ahibba ikhwatal iman, hadis ini sejatinya dapat kita renungi dengan baik, dan hadis ini dikatakan oleh para ulama sebagai cara bagaimana seseorang meraih keberkahan umur yang singkat. Umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah singkat, antara 60 sampai 70. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalla man yajuzu dzalika ila 70. Umur umatku, kata Rasul, antara 60 sampai 70, dan sedikit yang melampaui batasan 70 itu. Tetapi di dalam syariat Nabi Muhammad terdapat amalan-amalan yang apabila seseorang mengerjakannya, maka dia akan dilipat gandakan pahalanya seakan-akan dia berumur ratusan tahun. Maka lakukan ini ma'asyal muslimin walaupun sekali seumur hidup. Niatkan datangnya hari Jumat, Anda mandi di waktu pagi, bersegera datang ke masjid di jam yang pertama, waktu duha, antum datang, kemudian duduk, posisikan diri Anda di depan imam, baca Al-Quran, berzikir, kemudian dengarkan khutbah dan harapkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل العلم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل العلم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل العلم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح ولاة أمورنا بما تحب وترضى وخذ بنواصيهم على البر والتقوى واجعل بطانتهم صالحين يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.